Kepada Allah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Siapa yang belum melihat wajah Paus yang baru? Siapa yang belum melihat wajah Paus yang baru? Semua sudah lihat? Tidak. Jangan salah ya. Pausnya cuma satu saja. Siapa yang tadi malam itu nonton tengah malam ketika Paus itu tampil di depan publik? Ada yang nonton? Obama sudah tidur pasti ya. Robohnya begadang tadi malam. Ngantuk-ngantuk tubuh tiba-tiba pas ada asap titik keluar dari coba ikan, mata menyala tiba-tiba begini. Ya, dan kemudian luar biasa. Suasananya bagaimana orang-orang itu sukacita. Lonceng-lonceng dipatikan itu bunyi. Tanda bahwa Paus yang baru sudah itu. Dan tidak tahu padahal kita nonton dari HP saja. Tapi jantung ini dek, 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 dek. Ini siapa yang jadi Paus itu? Orang Indonesia bilang, semoga Kardinal Ignatius Suhario tadi. Aduh, ada bilang, nanti ya di Filipina itu namanya Kawinar Tegel. Agri Tegel ya. Ada banyak ya wartawan media itu punya calonnya masing-masing. Nah, ini dia calonnya. Tapi ternyata yang tampil sebagai Paus yang dikirim oleh Pontiac berbeda dengan apa ya diprediksi oleh banyak orang. Ya namanya tidak familiar. Kardinal Robert Francis Grevos. Tidak tahu terkata. Tidak banyak diliput. Dia yang dipilih oleh para kardinal dan pada itu bimbingan Roh Kudus menjadi pemimpin gereja selama masa kepausannya. Masih ingat badannya Paus Fransiskus? Masih ya, jangan lupa. Baru-baru ya kita ditinggal oleh Paus Fransiskus. Bapak Paus Fransiskus dengan nama Fransiskus itu ya memberi sebuah pegangan mau kemana dia bawa gereja ini. Ya, sehingga dia itu ketika kepemimpinannya dekat dengan orang-orang yang miskin, yang menderita, yang lemah. Sangat dekat dan mengajak gereja, ayo mereka harus dibawa ke rumah, artinya ke gereja. Gereja sendiri rumah bagi orang-orang yang sakit, yang sulit, yang susah. Nah, kira-kira Paus Leo ini mau buat apa? Ada apa yang tahu? Robo pun tidak tahu. Tapi tugas kita adalah apa? Bawakan dalam doa. Tidak mudah lo menjadi seorang Paus. Satu manusia yang punya dosa, tapi kepadanya diberikan tugas yang besar. Ya, menjadi pemimpin untuk kita orang-orang Katolik di seluruh dunia. Jadi apalagi sekarang sedikit-sedikit sudah muncul di TikTok. Sedikit-sedikit muncul di Instagram. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, bahkan sekecil bahwa dia senyum atau tidak saja, bisa membawa banyak kali ya opi atau pandangan-pandangan dari orang banyak. Dan maka tugas kita berdoa untuk Paus Leo ke-14. Kenapa Paus itu penting dalam wilayah Katolik? Tidak usah ada Paus saja toh, biar uskup-uskup saja. Kenapa Paus itu penting dalam gereja? Untuk memimpin umat Katolik seluruh dunia agar kita punya satu nakoda yang mengarahkan bahkan gereja ini mau dibawa ke mana. Dan itu terjadi selama ribuan tahun sampai pada hari ini. Nah, siapa yang tahu? Paus Leo ke-14 itu Paus keberapa?
Keberapa Wawan? 200 nah tutup tangan untuk pemain 67. Jadi bayangkan 267 paus sudah memimpin gereja. Kenapa? Gereja penuh paus. Karena gereja perlu satu orang nakoda. Kalau semua kepala mau pimpin kan setengah mati. Satu mau belok kanan, satu belok kiri, satu ke atas, satu ke bawah. Satu ke belakang. Satu orang yang memimpin di antara para puskup yang baik. Dan ini sudah di dalam gereja. Hari ini bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk kembali lihat bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kenapa? Dia akan hidup selama. Opa boleh makan nasi, boleh makan spaghetti. Apalagi ya, enak sekarang ya. Kayaknya kok. Tapi kemudian kita pada artinya kita apa? Tapi kita memakan Yesus, tubuh dan darahnya kita santap, menjadi bagian dari tubuh kita, darah kita, nadi kita. Ya, kematian itu bukan akhir. Tapi sebuah jalan untuk menuju hidup yang abadi. Itu yang gereja selalu ajarkan sampai pada hari ini. Sehingga dikatakan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar. Coba kembali ke tahun abad ke-16. Ada kelompok yang tidak setuju bahwa ketika dalam Ekaristi itu hosti atau roti dan juga anggur yang sudah dikonsekrir itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Ada yang tidak setuju pada masa itu dan diadakanlah sebuah konsili namanya konsili tebak-tebakan coba. Konsili apa? Yang benar nanti Billy kasih hadiah. 155 sakti. Ada sebuah konsili yang diadakan di utaranya Itali. Namanya konsili Tri. Bina kasih omang. Sip, namanya Omabia. Konsili Trente. Dan konsili itu juga membahas tentang gini. Dagingku adalah benar-benar makan, darahku adalah benar-benar minuman. Ada banyak waktu itu kelompok yang merasa bahwa hosti dan juga anggur itu yang simbol saja. Dia tidak menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika dimakan dia tetap roti. Dia tetap anggur. Dan membuat umat itu bingung. Akhirnya dibuat presidensi oleh Paus. Namanya Paulus ketiga kalau tidak salah. Jadi sejak dari lama Paus itu juga menjadi benteng yang melindungi gereja. Nah, melindungi yang memberikan pengajaran yang benar kepada kita semua. Maka sampai hari ini gereja percaya bahwa yang diterima dalam Ekaristi adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Makanya ketika Romo bagikan tubuh Kristus, jawabannya amin. Jangan bilang tubuh Kristus. Terima kasih Romo. Bukan terima kasih Romo. Bilangnya hatinya amin ke artinya apa? Nah, amin artinya apa? Tubuh Kristus setuju. Amin. Jangan bilang setuju ya. Tubuh Kristus amin. Tubuh Kristus. Mau tunjukkan kalau kita mengamini bahwa ini meskipun bentuknya rupanya masih roti dan anggur, tetapi ya substansinya dari tubuh dan darah Kristus. Dan itu yang menemani kita semua akan berjuang sampai pada hari ini kan. Kita capek, kita lelah, kita jengkel dengan anak, kita jengkel dengan cucu, jengkel dengan menantu. Tapi ketika kita datang Ekaristi, kita terima Yesus, Tuhan bantu saya, berikan saya kesabaran supaya tetap saya bisa memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar saya. Dan pada kita tidak hanya Romo pun setiap kali menerima tubuh dan darah Kristus,
pemberi kuasa. Dengan segala kelemahan tapi ya, saya lemah tapi Tuhan ada bersama dengan saya. Maka Bapak dan Oma yang terkasih, setiap penerima Ekaristi, setiap penerima tabel Kristus, selalu sadari bahwa kita tidak dapat jual seorang diri. Tuhan yang telah memberikan kebenarannya kepada kita, Dia berjuang bersama dengan kita. Dia ada bersama kita dan menyertai hidup kita. Semoga kita semua yang hari ini hadir diteguhkan oleh sabda Tuhan, dan juga kita semua senantiasa berdoa untuk gereja Katolik dan terutama untuk Paus Leo ke-14. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.